Sebelum 2015 mula kehidupan keluarga kami baik-baik saja dan tentram lah. Tapi di awal tahun 2015 itulah badai mulai ditiupkan. Tahun 2015 merupakan tahun yang berat dan merupakan tahun pembelajaran kehidupan keluarga kami. Tapi tahun 2015 itu merupakan tahun kemerdekaan dari hubungan keluarga kami, khususnya untuk saya dan anak bungsu saya yang bernama Edwindo. Pada saat kecil tuh nggak ngerasain ada kasih dari papa. Dulu papaku melakukan pengajaran kepada anaknya memakai metode zaman dahulu. Kalau bisa diomongin, metodenya itu keras, tegas, dimana kalau kadang-kadang anak-anaknya itu nakal, ya anaknya itu dipukul pakai tangan ataupun pakai sabuk. Tahun 2015, Edwindo divonis sakit yang sangat-sangat mengejutkan kami. Permulaannya itu amandel, tapi setelah di lab cek darah segala, darahnya turun semua. AB7, trombositnya hanya 40, leukositnya 18. Sudah dicek darah tepi segala dan dokter tidak mau mendiagnosa dulu saat itu. Pikiran saya sebagai orang tua mengarah kepada satu sakit yang mengkhawatirkan, yaitu sakit leukemia. Di situ papaku sama mamaku udah ada kepikiran ada apa sama anakku, karena pada saat transfusi itu terjadi pertama-tama darahnya itu naik, cuman beberapa hari darahnya kembali turun. Di tengah-tengah kekalutan itu, pagi itu ada suara Tuhan yang terdengar di telinga saya waktu itu. Dia berkata, bawa ke Singapura. Pikiran saya waktu itu, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Uang yang saya tabung untuk anak-anak masa depan, anak-anak, keluarga, akan terkuras habis waktu itu. Tapi demi kasih sayang saya terhadap anak saya dan tanggung jawab saya sebagai orang tua, saya memutuskan untuk tetap kami untuk ke Singapura. Kita tidak pernah berobat di Singapura, udah jadi nggak tahu apa-apa. Kemana kami harus pergi? Ke rumah sakit mana yang kami tuju? Ke dokter mana yang kami tuju juga? Kami serba kebingungan waktu itu. Tapi bersyukur ketika kami share dengan keluarga kami, kakak-kakak kami, satu hal yang luar biasa. Kami ditunjukkan orang yang tepat yang menunjukkan dokter kami. Tidak ada 10 jam kami mendapatkan dokter yang tepat, rumah sakit yang tepat, yang sesuai yang ditunjukkan Tuhan kepada saya. Tiba-tiba sore itu HP saya terus berbunyi. Saya tidak kenal siapa orang-orangnya, tiba-tiba menelepon saya. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Dengan kata-kata dia kuatkan, dengan firman Tuhan dia kuatkan saya. Karena waktu itu kami dalam keadaan galau sekali, bingung sekali. Dan ternyata mereka adalah orang-orang dari tim SOS. SOS adalah sahabat orang sakit. Berjalannya waktu, dokter Singapura pun mendiagnosa kalau Edwindo menderita leukemia, AML, dan harus kemoterapi 4 sirkel. Penyakit leukemia itu penyakit yang mematikan, di mana jika penyakit itu tidak terobati,
pasien yang terkena penyakit itu bisa meninggal. Saat mendengar diagnosa dokter, kami hancur, semua hancur. Ya susah, sedih, bingung. Tapi saya sebagai ibu, saya harus tabah di depan Edwin. Di situ pasti orang-orang akan down, begitupun juga dengan papa dan mamaku. Mereka sedih karena aku terkena penyakit leukemia. Saya hanya mohon pada Tuhan. Tuhan, saya mohon Tuhan, 1 tetes darahmu untuk Edwin. Saya yakin, saya percaya, kalau dengan 1 tetes darahmu itu aja Tuhan, Edwin pasti sembuh. Dan darahnya pun akan bersih dari segala penyakit. Saya yakin Tuhan itu. Tolong Tuhan. Waktu itu ada semacam training SOS. Dan orang-orang yang training selalu datang di rumah sakit, selalu ada yang datang di apartemen, membuat komsel, anak-anak muda membuat komsel dengan anak-anak saya. Terus menguatkan saya, mendoakan anak saya, mendoakan anak saya, yang membantu saya, memberikan kekuatan, dorongan yang luar biasa buat saya dan keluarga saya. Dan satu kali waktu, Pastor Stefanus membuat komsel di dalam apartemen kami. Waktu itu Edwindo diberikan kesempatan Pak Steve untuk ngomong segala sesuatunya. Apa? Ungkapkan segala sesuatunya. Ada Edwindo yang mau diomongkan? Silahkan, omongkan. Waktu itu Edwindo berbicara secara jujur. Ini yang mengejutkan saya. Ini kebenaran yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. Pada saat komsel itu, aku omongin semuanya, aku luapin semuanya. Edwin di depan Pak Steve, dia mengakui ada kepahitan. Itu yang saya kaget sama sekali. Waktu kecil aku pernah tanya sama Tuhan, Tuhan apa benar sih ini papaku? Karena aku pada saat kecil tuh nggak ngerasain ada kasih dari papa. Karena ada waktunya pada saat aku nakal, aku dimarahin sama papa, dipukul, sampai nangis. Nangisnya itu teriak kencang banget. Sampai kalau aku batuk, itu ngeluarin darah. Ternyata selama ini, selama 17 tahun kami hidup bersama-sama dengan Edwindo. Edwin mempunyai sakit hati, mempunyai akar pahit terhadap kehidupan saya pribadi. Saya menangis sekali karena saya merasa gagal sebagai ibu. Saya memang menempatkan sebagai ibu, sebagai teman, sebagai sahabat untuk keluhan-keluhan anak saya. Tapi Edwin satu itu, dia tidak pernah. Papaku sama mamaku kaget karena mereka nggak ada kepikiran kalau aku itu bisa kepahitan sama papaku. Karena mungkin menurut papa itu ngajarin anaknya secara tegas itu memang untuk kebaikan sama anak sendiri. Tapi dari sisi aku sendiri, aku ngerasa kalau papa itu nggak care sama aku. Dia merasakan bahwa saya kejam terhadap dia. Sering saya pukul memang waktu itu, karena dia nakal sekali, kan bandel sekali. Iya, saya. Tapi pemukulan saya bukan pemukulan untuk dia menyakiti dia, tapi tidak. Saya ingin membenahi kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Edwindo punya rasa sakit hati dengan saya. Pada akhirnya mamaku menangis, memeluk aku juga, dan papaku juga minta maaf pada aku atas perbuatan-perbuatannya yang dilakukan sebelumnya. Dan waktu itu adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Saya berpelukan dengan Edwin waktu itu. Kak, saya memeluk Edwin dan Edwin pun memeluk saya. Demikian rekonsiliasi itu berjalan sedemikian rupa. Tetesan air mata kami ada pada kami masing-masing. Pada saat cerita itu aku menangis dan aku minta maaf ke papaku lagi. Disitulah
momentum Tuhan yang luar biasa memperdamaikan saya dengan anak saya yang selama ini ya notabene kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata ada permusuhan yang di dalamnya terselubung. Memang suami saya keras dan Edwin juga bandel. Semuanya demi kebaikan Edwin. Suami saya keras itu demi kebaikan Edwin, tapi Edwin kan masih remaja, mungkin dia tidak menyadari hal itu. Setelah itu ada satu perubahan yang luar biasa. Kami pun harus menjalani pengobatan itu terus-menerus. Bahkan Edwin sempat kena infeksi jamur paru-paru. Dan itulah saat-saat kritisnya Edwin. Dia menggigil sekali. Padahal sudah memakai selimut 4 atau 5 selimut. Tapi dia masih kedinginan, menggigil sekali dia. Dia mungkin putus asa. Saya tahu karena Edwin berkata, "Mami, kalau saya begini terus, kapan saya sembuh, Mami? Kapan saya pulang ke Indonesia?" Di saat itulah hati saya hancur. Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Saya mohon pertolongan-Mu Tuhan. Semuanya sudah terselesaikan. Ini pasti Engkau selesaikan pula dengan baik Tuhan. Saya ngomong sama Edwin, "Yo, kamu harus kuat ya. Kamu berdoa sama Tuhan. Kamu harus lawan penyakit itu. Bersama Tuhan kamu pasti bisa. Ya, yo." Mami bantu doa itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Akhirnya Tuhan sembuhkan Edwindo secara luar biasa. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Edwindo. Sebagai orang tua bersyukur. Karena ada beberapa hal yang saya terima lewat kejadian ini. Satu perkara, hubungan saya dipulihkan dengan anak saya yang paling bungsu Edwindo. Yang kedua, ketika kami ada di rumah sakit, Pak Stefanus mengajarkan kami yang sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya konsentrasi dengan anak saya, tapi Pak Stefanus ngomong dengan saya, "Ayo ikut aku, layani yang lain, bagikan kasih kepada yang lain." Saya diajak jalan dari pagi hari sampai sore, malam hari bahkan, untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Saya harus tinggalkan konsentrasi saya dengan Edwindo. Saya harus berkonsentrasi melayani orang lain. Luar biasa. Ketika kita melayani orang lain, Tuhan akan melayani kita. Dan bersyukur semuanya berjalan menjadi baik. Aku sembuh dari leukemia dan aku juga sembuh dari infeksi paru-paru. Sesudah itu hubunganku sama papa lebih baik, keluarga lebih harmonis, di mana aku dan papaku bisa berkomunikasi lebih baik dari sebelumnya. Aku terima kasih kepada Tuhan, kepada keluargaku, kepada teman-teman, dan juga kepada SOS, di mana SOS itu sangat membantuku di dalam perkumpulanku di sana. Perkumpulan papa mamaku, menguatkan papa mamaku, menguatkan aku juga pada saat aku di rumah sakit ataupun berobat di sana. Saya bersyukur lewat pengalaman ini. Walaupun tekanan berat di dalam hidup kami, tetapi satu perkara, di balik masalah ada tujuan Allah. Dan saya dipertemukan dengan kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan saya. Shalom. Tuhan memberkati, biar jadi berkat.